Selamat malam Romo Ramani dan kalian Namita Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih Namo sudah Buddhaya. bergabung di kelas Abhidhamma pada malam ini di bab 5 part yang ke-10 di hari Senin tanggal 21 November 2022. Semoga semua dalam kondisi sehat dan berbahagia selalu. Nah, sebelum kita memulai kelas malam ini, kita akan sama-sama membacakan nama Karapata. Mari kita sama-sama bersikap anjali, membacakan nama Karapata, penghormatan kepada Guru Agung kita. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang apiwademi. Swakato bhagawata dhammo, dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho, sanghang namami. Sabe sata bahwantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya memulai kelas pada malam ini kepada Romo Ruby, saya silakan. Baik, terima kasih Ci Lucy dan teman-teman sekalian semuanya. Sebelum kita berbincang dhamma, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan kagum kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya, Sukihotu Namo Buddhaya. Hari ini hari Senin tanggal 21 November 2022, tepat di mana tadi siang ada gempa bumi ya, 5,6 skala Richter melanda Cianjur. Kita turut berbelasungkawa karena sudah ada 43 nyawa yang meninggal akibat gempa, dan ada beberapa saudara-saudara kita yang mengalami korban, baik itu luka berat maupun luka ringan, serta sana-sini terjadi keruntuhan. Mudah-mudahan kita bisa ikut membantu, mendoakan, dan sekaligus juga mengetuk hati para dermawan untuk bersama-sama kita bisa membantu sahabat kita yang ada di Cianjur sana ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah akan belajar tentang Kama di yang terakhir ya. Dari kelompok Kama yang 16 itu, kita membahas Kama dari kelompok yang terakhir. Nah, izinkan saya menggunakan whiteboard ya teman-teman sekalian. Jadi kita akan berbicara Kama dari dari yang berbeda ya, terkait kemarin kan kita sudah bedah Kama dari Kama 16 itu ya. Masih ingat teman-teman, saya hapus pakai warna hitam sebentar biar hitam warnanya ya. Ya, sekarang kita bicara Kama kemarin. Kalau teman-teman masih ingat, Kama dibagi berapa? Berapa kelompok? Kama itu dibagi menjadi 4 kelompok besar kan? Masih ingatkah Kama dibagi 4 kelompok besarnya? Apa saja? Teman-teman masih ingat Kama dari sisi apa? Fungsi ya. Dari sisi fungsi itu dari sisi apa lagi? Siapa yang tahu? Dari sisi fungsi atau kica ya. Kica Kama ya. Kita sudah bicara itu. Kita sudah bicara, kita langsung bahas saja ya. Ini dibagi menjadi 4 bagian, masih ingat ya? Nggak apa-apa, saya selalu mengulang supaya teman-teman bisa belajar dengan baik ya. Ya, Romo. Yang pertama ini adalah Janaka Kama, masih ingat ya? Janaka Kama, Kama yang menjelang
kama produktif gitu ya. Lalu apa upa tambaka ya. Ya. Upa tambaka kama. Kalau janaka kama adalah kama yang produktif, maka upa tambaka kama adalah kama yang sportif. Gitu ya, yang mendukung ya. Lalu apa lagi masih ingat nggak? Upa pilaka. Ya. Upa pilaka ya. Ya. Upa pilaka kama ini adalah kama yang represif ya. Yang kebalikan dari janaka kama ya. Dan yang terakhir yang kalau kita bisa dari segi kica fungsi ya, apa kama yang terakhir adalah upa gataka ya. Upa Iya. gataka ya. Upa Gataka. gataka. Sorry salah. Upa ga betul ya. Upa ga gahanya pakai h sih. Gah upa gahataka kama. Apa ini upa gataka kama? Karma yang destruktif ya, yang menghancurkan. Dia menghancurkan buah, baik itu karma baik atau karma buruk, tapi dia juga memunculkan buah yang lain gitu ya. Ya. Terus kita lihat yang berikutnya, karma dilihat dari apanya? Dari hasil ya, Hasilnya. dari hasil. Atau dalam bahasa Pali apa? Pakadana ya. Ya. Pakadana pariaya. Pakadana pariaya. Pariaya. Ya. Ini ada berapa nih? Kita pakai yang di merah. Ini ada berapa? Ada 4, Romo. Ada 4 juga ya, masih ingat Ya. ya apa? 1 garuka kama ya. Garuka kama. Ya. Garuka kama. Kama yang berat. Yang kedua apa? Asanya sama. Asanya. Hasilnya, kalau dia menghasilkan, dia maka hasil yang berat itu yang hasil duluan. Kalau hasil yang beratnya nggak ada, jadi karma yang menjelang kematian ya. Asanya kama itu kama yang menjelang kematian. Terus yang ketiga masih ingat apa? Acinya kama. Kama kebiasaan ya. Ya, kama kebiasaan ya, Romo. Ya, jika kama itu kama kebiasaan. Ini biar hafal nanti teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah pasti gitu ya pakai bahasa kamarin. Yang paling gampang ini kayak kudanya Siddhartha, Kantata ya. Katata. Katata kama. Katata kama itu apa? Cadangan kama. Kama cadangan ya. Kalau ini yang berat nggak muncul, menjelang kematian muncul, nggak muncul juga kama kebiasaan. Nggak bisa kebiasaan juga, ya sudah jadi katata kama dia ya. Nah, yang ini kemarin kita sudah bahas dari hasil, terus apa? Dari waktu ya. Iya, Romo. Dari waktu. Waktu itu kala bahasa paling ya. Ya. Paka Kala kama. Paka kala kalata. Kala. Ya. Kalata ya betul. Pakakala. Oh, paka Kala. kata kala ya. Pa Pakakala, Romo. Paka kala ya. Ya. Ya, paka Kala. kala ya. Ya. Paka kala ya. Paka kala itu ada 4 juga. Masih ingat apa? Saya pakai hijau. Dita. 1, 2, 3, 4. Belajar nih. Ayo apa? Dita Dama. Dita sama Wedania Sama. Kama. Ini kama yang lemah ya. Ini hijauana 1. Kama yang lemah, kama yang dihasilkan di kehidupan saat ini. Contohnya apa? Kalau kita melakukan satu perbuatan tadi kebentur kakinya, tangannya, kejepit pintu itu kama yang matang di kehidupan saat ini ya. Yang kedua apa? Yang kedua Upa Pajawedania. Upa Pajawedania. Upa Pajawedania kama itu kama yang apa? Kama yang efektif. Yang apa? Yang efektif, Romo. Yang berbuah di kehidupan Sekarang. berikutnya ya. Yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini kehidupan saat ini. Yang ini berarti di Jawana 7. Di kehidupan berikutnya ya. Yang ketiga apa? Apara Paria Weda. Apara
paria, gitu ya. Paria, wedania, kama. Kama yang matang apa kapan? Di sepanjang samsara. Jadi jawana 2 sampai jawana 6 ya. Sampai dengan tuh ya. Ini yang paling gampang nih, yang keempat yang orang selalu ingat nih. Apa ini? Ahosi. Ahosi, paling hafal ya. Ya. Dan terus semua kama ini yang paling hafal nih, Ahosi kama. Kalau bilang Ahosi kama itu, karma ini waktunya itu waktu yang mana? Kalau dia enggak berbuah di kehidupan jana 1 jadi ahosi. Kalau di upawa jana kama jana 7 enggak berbuah jadi ahosi. Kalau di para wedania kama sampai kapan dia ahosinya? Misalnya berbuah terus nih, ya kan? Jadi ahosi. Jadi kalau nggak berbuah di sini jadi ahosi. Jadi ahosi kama itu adalah kama yang sudah tidak berpotensi berbuah. Gitu ya. Ya, Sudah tidak berpotensi berbuah. Nah, sekarang kita berbicara ini nih. Kita berbicara yang berikutnya adalah dari sisi waktu, sekarang dari sisi tempat. Ya, tempat itu bahasa palingnya tanah. Jadi pakai paka ya, semua pakai paka. Ya, paka tanah. Paka tanah. Catuka itu berarti 4 ya. Paka tanah itu bahasa Pali ya. Ada 4 nih, kita akan bahas ini hari ini ya. Tapi kayaknya nggak kelar karena panjang kita. Yang pertama nanti kita bicara tempatnya di mana? Aku salah kama. Ya, aku salah kama. Nanti kedua apa? Kita bicara yang namanya kama wacara kusala. Kama, kamanya hanya satu ya. Wacara gitu kan. Tapi ada kusala di situ. Saya pakai biru. Kusala. Kama ya. Gitu ya. Terus yang keempat, kita berbicaranya adalah yang ketiga keempat. Yang ketiga keempat bicaranya adalah rupa wacara kusala. Rupa wacara. Ada kalimat di sini pakai kalimat kusala. Sama ya? Kusala kama. Terus apa lagi? Ada arupa, arupa, wacara, kusala, gitu ya. Kalau teman-teman sudah belajar Abhidhamma bab 1, mestinya terkait dengan tempat pakatana catuka itu udah hafal pasti. Ya, ini kan sebenarnya kan adalah pembagian daripada yang namanya cita ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita belajar baru. Ya, tadi kita sedang bicara apa? Membahas kama dari sisi apa? Di sisi apa tadi? Membahas kama dari sisi apa? Tempat ya. Tempat kematangan. Nah, tempat kematangan itu dalam bahasa Pali namanya tadi apa? Tempat itu wata ya. Paka, Kakatana. paka, thana, catuka. Ya, catuka. Gitu ya. Teman-teman biar tahu ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah kita bahas apa? Aku salah kama. Kita selalu pakai komitmen. Kalau yang namanya aku salah itu pakai warna merah ya. Begitu ya teman-teman ya. Tapi untuk membahas itu kita harus tahu dulu nih. Kan tadi kan di sini ya teman-teman. Kan di sini tadi ya, kita bahas ini sekarang ya. Kan ada aku salah ya. Merah nih ada aku salah kan. Terus ada apa lagi? Biru semua sebenarnya ya. Ini biru. Ada aku salah, ada aku salah, ada aku salah semua biru. Nah, teman-teman tahu nih bahwa 4 jenis kama ini ya, 4 jenis kama ini nih baik itu di kama waca, rupa waca dan arupa wacara, berarti dia apa? Teman-teman ada di mana?
Ini ada di bumi materi dan bumi non materi sebenarnya kan. Ini di 31 alam kehidupan. Betul nggak? Karena yang dilakukan oleh akusala kama dan rupa wacara kusala kama ini kelompok apa? Bumi 11 kan? Ya, bumi 11 ya. Yang ini adalah kelompok apa? 16 rupa bumi dan ini apa? 4 alam arupa. Kalau kita tahu ada berapa? 31 kan? Ya, ini kan kita bicaranya kalau kita bicara tempat atau pakata apa pakatana catuka, maka tempatnya di mana kalau orang berbuat karma? 4 jenis karma ini dilakukan di mana kalau gitu? Hah? Di mana? Di di bumi apa di alam dia apa di bumi 31 alam kehidupan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman biar teman-teman tahu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Teman-teman, sekarang kita bicara kama. Kalau kita bicara kama ya. Kalau kita bicara kama, sorry. Kalau kita bicara aku salah kama tadi kan, terus yang kedua apa? Kama wacara, kusala kama gitu kan? Kusala kama. Ini tadi yang ketiga apa? Rupa, wacara, kusala kama gitu kan? Yang keempat apa? Arupa gitu kan? Wacara, kusala kama gitu kan teman-teman ya? Ini apa sih? Perbuatan apa sih ini? Karma yang tidak baik ya. Karma yang tidak baik. Ini apa? Karma baik lingkup indriawi. Karma baik lingkup indriawi. Gitu kan? Ini apa? Karma baik lingkup apa? Materi halus. Atau Brahma ya. Yang ini apa? Karma baik lingkup non Non materi. non materi gitu ya. Biar teman-teman tahu. Nah ini semua kira-kira ada berapa pintu? Kita bicara duara nih pintu. Melalui berapa pintu nih? Melalui berapa pintu? Semua karma yang dihasilkan melalui berapa pintu? 3. Itu apa? Kaya, ya, kaya, kaya kama duara gitu kalimatnya ya. Terus apa? Kaya kama duara itu berarti apa? Pintu karma, pintu tubuh ya. Lalu apa? Waci, Waci duara. kama, duara. Apa tuh? Pintu karma, pintu perbuatan apa namanya? Pintu karma dari ucapan. Terus apa waci, kaya waci, mano kama, duara. Apa itu apa mano kaya duara duara apa? Kira-kira teman-teman. Pikiran. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu. Kita bahas yang namanya yang pertama kita bahas ini dulu deh. Kita membahas yang pertama yaitu apa? Kaya, kaya, kama, duara gitu kan? Kaya kama duara itu apa tadi bahasa palingnya? Pintu, duara kan pintu. Terus kama kan perbuatan ya. Kama lagi deh ya, perbuatan. Kaya tubuh, pintu kama tubuh, teman-teman sekalian. Nah, kalau yang apa sih dimaksud dengan pintu kaya kama tubuh? Sekarang kita pernah bicara ada yang namanya kaya winyati. Masih tahu kaya winyati? Kalau nanti teman-teman belajar di bab 5, bab di Bab di 2. bab di bab berapa? Di bab 2 ya. Di bab 2 ada nih ya, saya coba ya. Sebenarnya di bab 7 aja nih. Di bab 7 itu lengkap. Ya. Nih, teman-teman nanti teman-teman ada yang namanya sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Ini kelihatan nggak kursor saya? Terlihat teman-teman kursornya?
sama waca nih. Ya, Ini kelihatan nggak? Romo. Ya, ada, Kelihatan ya? ada Romo. Sama waca, sama kamanta, kelihatan. Ya, Romo. Sama ajiwa, kelihatan. Ini adalah disebut sebagai apa? Kayak winyati sebenarnya nih, ya. Dia ucapan itu benar karena melalui pintu tubuh sebenarnya. Tapi sekali lagi, itu pasti ada yang namanya, pasti ada pintu, apa, tetap itunya yang menentukan pintu batin, ya. Lalu ada isyarat juga nih, isyarat tubuh nih, apa, winyati rupa, yaitu apa? Kaya winyati, waci winyati. Di sini nih. Kelihatan kursor saya? Di rupa. Ya, Kelihatan ya? Nanti kita bahas itu di bab. Di awal tahun lah kita bahas ini ya. Ya. ya, Tapi baik. teman-teman pahami itu dulu ya. Berarti ada dua ya. Apa, melalui ucapan, melalui Perbuatan. perbuatan ya. Tapi ucapan perbuatan itu nanti kita akan tahu ya. Dia akan lentur, dia akan menyesuaikan dan sebagainya. Kita belum bahas itu ya. Nggak apa-apa, nanti bahasnya pas saat awal tahun aja ya. Nah, kita sekarang lihat. Jadi teman-teman kalau kita bicara kaya winyati, jadi kalau kita bicara kaya kama duara itu sama dengan kaya winyati. Kaya winyati itu dalam bahasa Pali namanya isyarat. Isyarat tulisannya gimana? Isyarat gitu ya. Isyarat tubuh. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk bisa memahami yang disebut kaya winyati tadi, tubuh harus dibedakan menjadi 4. Ya. Untuk bisa memahami ada kaya winyati, maka tubuh harus dibedakan, gitu ya, dibedakan ya menjadi eh, apa sih? Dibedakan 4, dibedakan menjadi 4 bagian ya, 4 bagian ya. Eh, tubuh muncul dari mana sih? Kita pernah belajar kalau kita tahu teman-teman. Nanti dibedakan 4 ini teman-teman akan eh, kalau kita bicara di suta ya, tubuh itu berasal dari ada yang dari makanan. Ya, tubuh berasal dari makanan gitu ya. Lalu tubuh berasal dari sebab kemunculan. Nanti makanya teman-teman kembali begini nih, ya. Sebenarnya kita sudah bahasnya di bab ini. Ya. Nah, kita bilang nanti gini ya. Nanti kita bicara rupa. Ini rupa, oh saya harus di sini deh. Biar teman-teman harus keluar closing. Kita bicara bab 6 dulu ya. Saya close. Tunggu ya. Kenapa dia tidak mau? Tapi dia udah ya, udah mau ya. Teman-teman, Ya, sudah ya. ya, Romo. Oh, tapi nggak mau closing dia. Saya mau close. Oh, mau close masih ada Romo. Oh, salah. Ya Eh, udah salah. Saya salah. Dia ada dua. Oke, oke. Tidak apa-apa saya yang salah ya. Nah, ini dia. Ya. Nanti teman-teman akan mengetahui bahwa sebenarnya materi kita nih, karena kita tadi bicaranya materi ya, kayak lahuta gitu kan, apa cita lahuta. Nanti kita bicara bahwa tubuh ini kan ada isyarat tubuh nih ya, ada dua tuh ya, waci winyati, unsur elemen isyarat gitu kan, isyarat tubuh. Nanti teman-teman akan tahu yang namanya isyarat-isyarat itu munculnya dari mana gitu kan. Nanti teman-teman akan ketemu yang namanya dari kama, dari apa lagi? Dari utu, dari ahara, sama dari cita. Ya, teman-teman nanti bisa memahami bahwa yang namanya tubuh, ya, kalau kita bicara kaya tubuh itu, dia muncul dari karma, belum ya, nggak apa-apa ya. Dari yang namanya kama, dari yang namanya cita, ya, dari yang namanya utu, makanan, dari yang namanya ahara. Gitu ya. Ini mau dijelaskan apa nanti aja nunggu bab 6. Ya. Jadi biar teman-teman tahu ya. Tapi nanti kita jelaskan begini. Kalau di Suta bilang di Abhidhamma, di penghantara Abhidhamma bilangnya begini bahasanya ya. Dibedakan menjadi satu ya.
dari yang namanya upadinaku, bahasa Palinya ya. Upadina. N ya, sorry. Biar teman-teman hapus. Ya, sorry. Upadinaka. Apa itu upadinaka? Upadinaka itu adalah tubuh yang berasal dari apa? Tubuh yang merupakan hasil dari penggenggaman. Ya, di sini bilangnya tubuh yang berasal dari penggenggaman. Saya nggak ngerti ini kalimatnya ya. Mungkin dari apa? Digenggam itu apa tanah kali ya? Atau apa? Penggenggaman. Upanika. Saya hanya menuliskan dari bahasa upadinaka ya. Nah, terus tubuh yang berasal dari makanan nih ya. Sebagai sebab kemunculannya adalah dari makanan. Dari makanan itu namanya ahara. Ahara rasa gitu ya. Ahara ras. Ahara rasa. Ahara rasa mutana gitu ya. Tubuh yang berasal dari apa? Makanan, kumpulan makanan. Mungkin ini disuta kali ya. Lalu kalau Upanisaka itu mungkin apa? Dari penggenggaman itu mungkin dari kama kali ya. Dari kama kali mungkin. Kita lihat nanti ya. Nanti bahasa. Karena bahasa suta sama bahasa abhidhamma berbeda. Tubuh yang berasal dari temperatur. Ya. Utu. Utu samutana. Kita bisa lihat. Samutana. Tubuh yang dikumpulkan dari temperatur. Ya, sama ya. Yang keempat apa? Kita bilang cita, berarti ini kama nih ya. Ini penggenggamannya berarti kama ya. Kama ya teman-teman kalau di abhidhamma kama. Tapi upadinaka itu kalau dalam kitab apa ya? Dalam kitab eh, Dhammapada ya, DHSA itu berarti Dhammapada ya. Begitu ya. Upanika, penggenggaman kama, dan yang terakhir dari yang namanya cita. Cita samu tanah, yaitu dari kumpulan cita itu apa? Kesadaran ya, kemunculan ke berasal tubuh yang berasal dari kesadaran ya, kesadaran. Nah, gitu tuh teman-teman ya. Kalau kita bicaranya tubuh dari sisi yang lain ya. Nanti teman-teman akan memahami juga kalau kita bicara kayak tadi ini sambungannya ya teman-teman ya. Coba nih sambungannya. Ini 3 kelewatan. Ini sambungannya. Nah, nanti kemudian teman-teman akan melihat bahwa yang namanya tubuh nih, kan tubuh kita nih ya. Yang tadi makanya betul, saya berarti betul ya. Jadi yang namanya upani apa tadi upadinakaya ya. Upa saya hapus ya. Apa tadi yang kama itu apa tadi teman-teman? Dina ya. Upadinaka kaya. Ini tadi bicaranya apa? Penggenggaman ya, merupakan hasil dari apa tadi? Penggenggaman. Genggaman. Gitu tadi ya. Kalimatnya begitu. Adalah kalau di dalam abhidhamma dijelaskan, sekarang kita baru tahu yang namanya upadinakaya adalah penggenggaman. Kenapa disebut penggenggaman? Karena ini adalah merupakan 16 gitu ya. 16 individu materi. 16 materi dari kama. Ya. 16 materi dari kama. Yaitu kita pernah lihat ya. Teman-teman pernah tahu nggak? Oh, teman-teman belum belajar sih ya. Tapi kalau yang offline mungkin teman-teman sudah tahu. 16 itu kalau kita lihat di sini ya teman-teman dari kama ya. Nih, yang dihasilkan dari kama itu berapa? Sebenarnya kalau di sini 18 ya, 19 ya. 1 2 3 4 yang nyala. 5 6 7. Jadi begini teman-teman, saya coba klik lagi. Coba yang nyala ada berapa?
Coba dihitung. Yang nyala ada berapa? 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Maksudnya 18 nih. Kalau kita bicara di Suta 18. Tapi kalau dibilang di mana di Suta bilangnya ada 16. Ya, 16 ya. 16 itu apa saja katanya gitu ya. Ternyata dia bilang mata, masuk nih, mata ya. Terus apa lagi? Caku namanya ya. Telinga, sota ya. Ganha, ganda, hidung ya. Jihwa, lidah. Terus apa? Landasan jihwa linda, tubuh kayak ya. Terus apa lagi? Di situ disebutkan ada yang namanya feminitas ya. Terus ada yang namanya itibawa nih ya. Lalu ada yang namanya purisabawa ya. Purisabawa itu adalah elemen daripada elemen daripada laki-laki ya. Terus maskulin ya, itibawa, purisabawa. Terus ada lagi namanya jiwitindriya. Jiwitindriya itu ini ya. Jiwitindriya itu adalah unsur kehidupan, elemen. Lalu ada elemen patawi. Ada elemen patawi, ada apo, ada tejo, ada wayo, gitu ya. Elemen tanah, api dan sini. Terus ada warna, ada rupa ya. Ada rupa, lalu ada ganda, rasa, lalu ada rasa, ganda, suara, rasa, dan oja. Oja. Jadi kalau menurut Abhidhamma, ya, kalau menurut Abhidhamma, ini pariceda masuk sama hadayawatu masuk, tapi di Sutta nggak masuk. Makanya kenapa disebutnya 16, gitu ya. Teman-teman biar tahu itu ya, jadi pahamnya di situ. Nanti teman-teman yang masalah rupa ini teman-teman akan belajar. Jadi jelas ya teman-teman, yang 16 itu, yang dihasilkan 16 itu mana Romo gitu kan. Kok beda sama Sutta? Beda, beda sama ya. 16 itu perlu ya, saya jelaskan nggak? Perlu apa ya? Perlu ya? Nggak apa-apa? Ya, perlu ngomong. Apa nggak usah? Tadi udah saya sebutin. Hah? Sebutin aja ya, Ya, Romo. biar jelas ya. Jadi yang pertama kita bicaranya gitu ya. Nih, Patawi Datu. Patawi Datu tahu nggak apa? Apo Datu. Siapa yang tahu? Ayo sebutin. Tejo Datu. Terus apa lagi? Wayo Datu. Ya. Wana atau rupa. Ya. Ada ganda. Ada rasa. Lalu ada apa lagi? Ada ini baru belakangan sih, sebentar ya. Ini dulu saya salah biar teman-teman gampang belajarnya ya. Ya, ada caku. Gitu kan? Ada sota, ada ganda, ada jihwa, ada kaya, ada iti bawa, ada purisa bawa, ya. Tulis dulu ya, biar teman-teman tahu, nanti belajarnya bab 6 baru ya. Purisa bawa ya, terus ada kayak iti bawa, purisa bawa. Oh, ada ini baru ya. Ada wana tadi ya. Wana atau rupa. Ada gandha, bau, ada rasa. Terus ada apa? Ada rasa, tadi ada rasa 16 ya, ada rasa. Ada oja ya. Ada oja sama ada apa? Terakhir. Ada jiwitindriya ya. Oja sama jiwitindriya. Dia nggak ada hadayawatu sama
akasa. Apa ini nama-namanya? Mau sebutin apa nggak usah? Elemen tanah, gitu kan? Elemen air, elemen panas, ya, elemen udara, gitu kan? Ini adalah landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh. Itu bawah adalah feminitas, feminim, feminim. Ya, apa? Ini maskulin. Ini apa? Rupa. Ini bau. Ini rasa, nutrisi, dan elemen kehidupan, ya. Itu teman-teman. Bedanya kalau yang namanya Upanikaya atau penggengaman, kalau di Abhidhamma namanya jadi apa? Kama, ya. Kama, samutana. Gitu biar teman-teman tahu. Tapi ada 18, bukan 16. 18 materi, 9 yang pasti, 9 yang tidak pasti. Gitu ya, kita belajar nanti. Bedanya begitu ya teman-teman sekarang ya. Paham sampai situ teman-teman? Ya, oke. Lanjut. Kayaknya untuk apa namanya masalah tempat kematangannya kayaknya kita masih butuh 2 minggu deh ya. Karena sekarang sudah masih panjang. Ya, sekarang kita bicara ya. Nah, teman-teman biar teman-teman tahu bahwa kalau pintu makanan itu nanti teman-teman akan tahu ada makanan batin, ada makanan jasmani ya. Tapi kalau kita bicara makanan itu nanti yang dimakan adalah nutrisinya ya. Nutrisari makanannya saja yang dimakan ya. Jadi kalau kita makan makanan yang kita makan mau enak mau tidak enak itu yang kita makan cuma nutrisinya. Ya, paham-paham biar tahu ya sekarang ya. Nah, yang makanya disebut ahara samutana. Nah, 8 makanan itu apa sih? Jadi teman-teman akan tahu nih, kita makan ya. Kita makan maunya enak kan? Makanan kita maunya apa? Enak, gitu kan? Enak di sini maksudnya apa sih? Sesuai dengan selera kita kan? Karena sesuai dengan selera, price-nya walaupun mahal kita beli nggak? Beli ya. Padahal semua makanan kalau sudah masuk ke dalam lidah kita, yang kita makan adalah oja atau nutrisi. Dan semua jenis makanan yang kita makan itu memiliki 8 elemen rupa yang dikenal dalam Abhidhamma disebut awini boga rupa 8 ya, atau sudataka. Sudah taka rupa 8. Apa sih makanan yang kita makan yang enak itu ataupun yang tidak enak itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia hanya patawi datu, apo datu, tejo datu, wayo datu. Dia ada rupanya. Ya, dia ada apa? Dia ada baunya, dicium ya. Dia ada rasa. Dan dia ada oja atau nutrisi. Jadi teman-teman lihat ya. Jadi yang teman-teman bayar mahal itu Anda bukan bayar makanan tapi bayar apa? View.
bayar tempatnya ya, bayar suasananya, betul nggak? Suasananya ya. Dan Anda di apa namanya dibutakan perasaannya ya. Delusi gitu ya, teman-teman sekalian. Itu yang menjadi masalah kita hari ini ya. Sehingga perut kita jadi buncit gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi apa lagi sih? Itu hanya bawa awina boga rupa 8 saja. Siapa yang buncit ya? Oh, saya ternyata. Ya, saya lupa kalau saya ngomongin diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi makanya kalau kita berpikir secara abidama, semua makanan kita makan, ini cuma awini boga rupa 8 saja. Ya. Cuma awini boga rupa 8. Tapi karena kita sudah didelusi, otak kita sudah didelusi, lalu kita kalau yang namanya brand ini adalah makanan kesukaan saya, dan kalau masuk ke lidah saya pasti enak. Tapi ketika saya sudah didistoktomi bahwa makanan itu tidak enak, ya maka semua yang saya makan seolah tidak enak. Padahal kan tadi enak itu kan berdasarkan selera ya. Jadi, sekali lagi, semua makanan yang enak dan tidak enak itu sebenarnya hanya sebatas lidah saja, ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam mulut, hanyalah nutrisi saja, oja, sari makanan. Dan makanan yang kita makan itu kalau sudah sampai ke tenggorokan kita, sampai ke lambung, dia bisa bertahan loh selama 7 hari. Ya mestinya kita kalau makanan yang terakhir kita makan itu kita bisa bertahan selama 7 hari. Ya. Tapi karena kita merasa dipanggil oleh delusi, yang lain 7 hari bertahan, saya 2 jam udah kelaparan ya. Itu salahnya saya ya. Jadi akhirnya seperti ini adanya. Nah, jadi sekali lagi, jadi pikiran kita yang memanggil tuh. Ya, pikiran kita memanggil. Saya akan ke sini lagi nanti kalau saya lewat. Saya akan pesan makanan ini nanti karena ini belum saya cobain, gitu kan? Kita terdelusi oleh hal seperti itu ya. Nah, kalau begitu nanti yang untung siapa? Yang untung adalah si tukang makanannya ya. Ya, nanti kita lihat di dalam kitab Dhamma Sanggani memang bahwa tubuh itu kadang memang memberikan isyarat. Kalau dia enak gitu ya, dia menyampaikan isyarat itu gitu ya. Ya, sesuatu ini disyaratkan. Jadi makanya kita kenapa? Kalau kita biasa makan jam 5:30 misalnya, atau kita makan jam 11 gitu, dia akan memberikan isyarat untuk diisi ya. Ya, dia akan memberitahu, menyampaikan, memberikan isyarat, membuat tubuh menjadi mulai mulai lapar, mulai rasa tidak enak, dan sebagainya ya. Jadi tubuh ini punya isyarat. Makanya kenapa kalau kita bicara isyarat tubuh itu, kalau kata dunia kedokteran, dia akan terbiasa setelah 3 bulan. Makanya orang tuh kalau ingin kurus badan gitu ya harus 9 bulan, 3 bulan itu dia harus intens, karena setelah itu tubuh akan memberikan isyarat, dia sudah bisa baca. Tubuh ini jelas, pintar sekali dia baca. Ya, dia bisa baca seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi kebiasaan. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan bahas itu lebih jelas di bab 1 aja kali ya, di bab 6 ya. Apa perlu saya bahas sekarang? Kira-kira gimana? Jadi teman-teman biar tahu ya. Nah, kita tahu bahwa elemen-elemen tubuh tadi kan ada 16 ya. Ini kita lihat, ada 16. Ini ya, misalnya elemen ini tubuh ada 16 kan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, teman-teman nanti kita bicara elemen ya. Kita bicara elemen tubuh ini, misalnya tahu elemen tanah gitu ya. Ngapain dia elemen tanah ini, punya apa? Gitu ya, dia ngapain? Nah, kalau nanti kita bahas di bab 6, nanti saya jelaskan ya. Tapi yang jelas bahwa proses pergerakan tubuh gitu ya, harus dipahami bahwa tubuh yang berasal dari kesadaran kita yang namanya cita ya, sebab kemunculannya itu kesadaran, dan itu bukan isyarat tubuh. Kalau isyarat tubuh itu tadi kayak begini nih, menggerakkan tangan, mengedipkan mata gitu kan, bersiul, itu isyarat tubuh ya. Tapi yang jelas bahwa semua isyarat tubuh itu pasti ada unsur elemen air, elemen tanah, udara, dan segala macam ya.
Nah, jadi teman-teman bisa tahu kenapa kok kita gampang masuk angin, kenapa kita gampang, karena pasti ada kondisi tubuh apa namanya, kenapa jadi tegang, jadi kaku, karena biasanya tubuh jasmani itu munculnya kebanyakan daripada udara misalnya begitu. Kita bahas nanti di bab ya, kita bahas di bab 6 biar teman-teman nanti paham terkait itu ya. Nah, jadi kita semua bisa bergerak segala macam itu pasti yang menggerakkan adalah pikiran seseorang ya, karena dia dapat sentuhan objek dari orang lain ya. Jadi kalau orang kalau dalam apa namanya di zaman India dulu itu ada namanya daun lontar. Daun lontar itu namanya talaphana bahasa Pali ya. Daun lontar itu dulu di zaman Sang Buddha, zaman di India itu dulu di pucuk pohonnya itu biasanya di hutan di musim panas itu ditempel-tempel ya, dengan daun lontar kan besar ya, terus di musim panas itu digantung tapi ditaruh air ya, karena supaya apa? Supaya orang bisa minum ya, bisa minum. Sekarang mungkin apa ya? Dulu kendi ya, zaman itu zaman Sang Buddha itu berarti daun lontar itu diisi air itu bisa ya. Kan gede ya daun lontar ya. Kita sekarang nggak nemuin itu lagi ya. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, kita sudah apa namanya? Sudah berbicara terkait dengan apa namanya? Dengan dengan tubuh, tapi yang jelas pokoknya teman-teman akan mengerti bahwa kalau nanti di bab 6 kita belajar bahwa apa sih yang namanya karma ya, yang namanya 16 penggenggaman ini gitu ya. Karma itu ternyata ditopang juga oleh temperatur, oleh kesadaran gitu ya, oleh makanan. Jadi mereka itu nggak bisa berdiri sendiri. Yang namanya tubuh itu ya, dia bisa berubah karena 4 sebab. Cuka kita bilang ya, cita, utu, kama, dan ahara gitu ya. Karena kita terbuat dari 4, tapi kita tahu juga bahwa tubuh itu nanti kalau kita bicara, kita akan menghasilkan proses isyarat tubuh yang melalui pintu batin. Kita pernah bicara itu juga ya. Di bab 4 kita pernah belajar kan? Masih ingat nggak di bab 4? Ini ada bab 4 nih pelajarannya. Kita sudah ya? Sudah apa belum bab 4 itu? Sudah kan mestinya kan? Iya, sudah. Sudah ya? Tapi sayang kita nggak bikin, kita pakai ini nggak ya? Oh, tapi bahasa di bab 5. Iya, iya nggak apa-apa. Kita bahasnya di bab 5. Jadi kita babnya di bab 6 ya, terkait dengan gini. Kayaknya kita belajar ya. Yang saya katakan begini nih, kalau saya gerakkan tangan saya begini, kelihatan nggak nih? Tangan saya begini kelihatan kan? Nih. Tangan saya begini kelihatan ya. Nah, kalau tangan saya begini kan ada ini namanya isyarat tubuh. Kita pernah belajar tuh, ketika saya menggerakkan tangan ini, maka ada berapa proses cita witi yang muncul? 5 ya. Kita lihat lagi deh ya. Kita pernah belajar itu. Oke, itu 8:30. Kita mau ngomong apa lagi? Mau tanya dulu atau bagaimana? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Baik, jika ada yang mau bertanya, boleh langsung di-unmute. Kita belum bicara dari pintu apa? Pintu ini ya, pintu yang lain, baru pintu kaya ya. Sepertinya nggak ada yang bertanya, Romo. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Mudah sih ya ini ya. Mudah ya. Kalau mudah enak ya. Kita sekarang bicara, ingat ya isyarat tubuh itu ya. Tadi isyarat tubuh. Dan kita tahu bahwa isyarat tubuh merupakan pintu apa? Kama apa? Pintu apa? Muncul dari pintu apa? Pintu tubuh ya. Walaupun dia digerakannya dari mano pikiran. Ya, kalau dalam cita witi kan saya menggerakkan tangan begini kan karena kekuatan kesadaran saya, tapi
Awalnya kesadaran, apa namanya pintu batin, lalu saya menggerakkan tubuh saya, ya. Tapi tetap disyaratkan sebagai yang namanya isyarat tubuh dalam bab 5 dikatakan sebagai pintu tubuh. Kita tadi kan bicara tubuh, ya. Nah, karena kalau pintu tubuh ini orang kan kita bicara pintu tubuh, nanti kan kita bicara aku salah hama, ya. Jadi perbuatannya itu kita bisa melakukan perbuatan aku salah kan bisa dari pintu tubuh, ya. Nanti kita akan ngerti bahwa dari pintu tubuh akan ada apa nih? Perbuatannya ada apa saja? Misalnya kalau dia buruk, ya, dia bisa melakukan apa? Membunuh, ngapain lagi? Mencuri, ngapain lagi? Berzina, ya, gitu ya teman-teman biar tahu. Nah, kita bicara itulah, ya. Jadi artinya teman-teman akan memahami bahwa pintu tubuh tadi, yang namanya isyarat tubuh hanya muncul dari pintu tubuh, walaupun digerakkan oleh pintu batin, gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu. Nanti yang kedua, kita bicara pintu ya sekarang, ya. Yang kedua, kita nanti bicara pintu apa? Kama dari tadi apa? Waci, ya. Kama yang dihasilkan oleh ucapan. Atau, ucapan ya, salah. Ucapan, ya. Ucapan. Ini dari pintu. Kama ucapan munculnya dari pintu apa? Mulut juga, tapi dari tubuh juga kalau gitu ya. Nah, ini yang ini kama ucapan ini yang jadi persoalan di zaman Sang Buddha juga. Misalnya di zaman Sang Buddha ada orang nulis-nulis menjelek-jelekan biku lain misalnya. Nah, itu dianggapnya kama tubuh atau kama ucapan gitu ya. Nah, di masa lalu penolakan guru-guru memang karena kan kalau kita bicara kama ucapan munculnya di pintu tubuh kan, betul nggak? Munculnya di pintu tubuh. Ya orang susah kan. Padahal tadi yang namanya tubuh itu kan ada isyarat kan. Kalau saya bersiul misalnya, gitu kan saya bersiul begitu. Ini kan isyarat kan ada kaya winyati, ada wace winyati kan. Ada isyarat tubuh, ada isyarat kalau ini kan tadi isyarat tubuh nih. Ya ini kan isyarat tubuh nih saya begini kan saya menggerakkan tangan atau saya mendikan mata atau saya begini ya. Ini kan ini isyarat tubuh kan. Tapi kalau saya bersiul gitu kan atau saya bersiul lain itu kan juga isyarat ucapan tapi melalui pintu tubuh. Nah, makanya kenapa ada sebagian guru-guru di masa lalu mengatakan begini bahwa yang namanya kama ya kama ucapan melalui yang muncul di pintu tubuh ya dikatakan bahwa kama tubuh jika kama tersebut ya dilakukan melalui tubuh. Jadi kalau melalui ucapan, melalui mulut, nggak disebut sebagai tubuh. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa gitu ya. Tetapi mereka mengatakan begini, ada juga bahwa yang namanya kama tubuh juga gitu ya, kama tubuh juga bisa kalimatnya juga bisa terjadi melalui apa? Isyarat ucapan. Atau yang dalam bahasa Pali namanya waci winyati. Tuh teman-teman T-nya 2 ya, waci winyati. Begitu teman-teman. Ya, kama tubuh juga bisa terjadi melalui isyarat ucapan. Gitu ya. Yang merupakan katanya pintu ucapan. Contohnya apa nih? Misalnya begini, Anda tahu ada seorang raja
Kalau seorang raja memerintahkan algojo untuk algojo misalnya begitu ya, tolong bunuh penjahat itu. Sekarang perbuatan ini dilakukan oleh sang raja ini melalui ucapan atau melalui perbuatan. Teman-teman. Ucapan ya, Roman. Ucapan. Ucapan. Ya, tapi jadi kalimatnya begini. Mereka mengatakan bahwa gitu ya, kama tubuh juga bisa melalui isyarat ucapan tadi. Makanya jadi perdebatan di kalangan masa itu ya. Nah, kita lihat nanti ya, kenapa bisa begitu. Makanya teman-teman keliru nggak nih kalau kita mengatakan bahwa sang raja ini adalah berbuat karena ucapan atau karena perbuatan. Karena yang namanya karma tubuh bisa terjadi melalui pintu Ucapan. iya, karma tubuh. Jadi karma tubuh nih bisa melalui pintu ucapan. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Karma tubuh bisa melalui pintu ucapan, tetapi juga harus ada kondisi ya, karma tubuh. Saya hapus ya. Misalnya kan algojo nih, berarti kalimatnya begini. Ya. Jadi kan dia merintahkan untuk membunuh gitu kan, teman-teman ya. Kama tubuh kalimatnya begini. Kama tubuh ini yang baru seru ya, karena di sini baru kita nanti akan banyak diskusi. Bisa terjadi gitu ya, kama tubuh bisa terjadi melalui pintu ucapan. Gitu teman-teman ya. Tetapi dikarenakan dua hal. Gitu ya, tetapi dikarenakan harus dua hal nih. Begitu ya. Kalau pakai bahasa Pali kondisi yang lazim namanya yebu, yebu, yebu yayaut, yebu yayau titina, apa tita, tita gitu loh ya. Apa ini? Kalau kalimat yebu, yebu yau tita itu adalah kalau di dalam kalimat abhidhamma begini ya, kondisi yang lazim. Ini lazim ya. Dia boleh dikatakan sebagai kama tubuh bisa terjadi karena melalui pintu ucapan karena lazim. Kalau raja lazim nggak memerintahkan algojonya, lazim ya. Kalau saya kan nggak mungkin nggak lazim ya. Saya bisa suruh Cilusi tolong pukul tuh nyamuk, kan itu nggak lazim gitu kalimatnya. Gitu ya. Nah, ya ini yang kalau seorang raja ya boleh, itu lazim, boleh gitu ya. Atau yang kedua ada syarat yang kedua namanya karena begini bahasa Pali ya. Taba hula utita. Utita. Apa itu taba hula utita adalah kondisi yang sering terjadi. Ini lazim, ini adalah kondisi yang sering terjadi. Begitu, ya. Kondisi yang sering terjadi. Maka kalau dua ini terpenuhi gitu ya. Maka kalau dua ini terpenuhi ya, 1 2 ini terpenuhi, maka kama yang muncul melalui pintu ucapan tersebut tetap saja dikatakan sebagai kama tubuh. Nih ya. Kalau dua ini terpenuhi, lazim dan kondisi yang sering terjadi, walaupun seorang raja memerintahkan algojo, tolong bunuh anak orang itu, ini lazim dan ini memang kondisi yang sering terjadi, maka ini bukanlah pintu ucapan, tapi melalui pintu apa teman-teman?
pintu tubuh, ya. Ya, walaupun karena raja sering mengatakan itu, tetap saja ini dilakukan oleh sang raja, makanya saya katakan sebagai karma tubuh. Jadi kalau gitu pertanyaannya adalah, gitu ya, sebuah karma dinyatakan karma tubuh, karena karma tersebut, apa jadinya? Apa ya teman-teman? Karena karma tersebut sering, gitu ya, sering kali berlangsung di pintu tubuh dan sebaliknya hanya sedikit berlangsung di pintu ucapan. Nah, saya mau tanya sama teman-teman sekarang, kalau kita nulis WA, karma tubuh atau karma ucapan? Ucapan. Apa teman-teman? Ucapan, Om. Kenapa ucapan? Ya, pengganti ucapan sih. Ya, kalau menurut kitab memang karena begini di zaman Sang Buddha tadi saya katakan ada seorang biku, ada beberapa biku yang tidak suka dengan biku lain, dia menulis-nulis tuh di dekat-dekat pintu wihara gitu, ya. Kan tulisan tuh, terus ditanya oleh sebagian orang kepada Sang Buddha, ini karma apa nih? Karma melalui apa? Sang Buddha mengatakan itu sebagai karma melalui ucapan. Jadi kalau kita nulis-nulis WA, jelek-jelekin orang di WA gitu ya, itu masuk aku salah wacik hama. Dan pintu ucapan pintunya banyak sekali ya. Kita kan sekarang sering mengomentari status orang kan daripada kita baca kitab suci, ya gitu sih. Seram juga ya. Oke, kita lihat sekarang yang berikutnya ya. Jadi jelas ya perbedaan kita baru ngomong tadi di perbuatan. Jadi ada namanya kama ucapan tapi munculnya melalui pintu tubuh, ya. Gitu ya, kama ucapan tapi melalui pintu tubuh. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah terkait dengan pintu kama ucapan atau waci. Yang kedua tadi ya, salah ya. Waci kama duara. Atau dikenal sebagai pintu kama ucapan. Ya, kalau kita bicara pintu kama ucapan adalah isyarat ucapan. Nah, sekarang gimana nih isyarat ucapan? Isyarat ucapan, ya, atau dikenal sebagai waci winyati, gitu kan? Tapi di sini kita harus lihat dulu ya, yang namanya waci kama duara atau isyarat ucapan, dia harus memenuhi 3 syarat, ya. Harus memenuhi 3 syarat. Pertama, ada yang namanya cetana waca. Apa itu cetana waca? Cetana waca itu adalah ucapan sebagai kehendak. Ucapan sebagai kehendak. Nih itu ya. Begini, Sang Buddha mengatakan begini. Oh, para biku begitu ya. Ucapan yang disertai dengan 4 faktor, kata Sang Buddha begitu. Ya. Adalah ucapan baik, bukan ucapan yang tidak baik, tanpa kesalahan, dan tidak dicela oleh para bijaksana. Jadi kalau gitu, yang disebut ucapan ada beberapa contoh ya kata Sang Buddha nih, ada beberapa pointer ya. Gitu kalau kita bicara ucapan sebagai kehendak, ada beberapa pointer misalnya. Yang pertama kata Sang Buddha, ucapan yang baik.
Kalau dia ucapan baik ya, ucapan yang baik. Terus yang kedua bukan ucapan yang tidak baik. Begitu ya, kalimatnya bagus ya. Ucapan baik dan bukan ucapan yang tidak baik. Jadi kita akan bicara yang tidak baik dan baik itu seperti apa ya. Terus apalagi bukan ucapan tanpa kesalahan. Tuh ya. Tanpa kesalahan. Dan yang terakhir apa? Tidak dicela oleh para bijaksana. Oleh bijaksana. Kalau disebut perbuatan baik tadi ya. Nah, itu sekarang kita lihat yang kedua, kita bicara apa? Kalau yang kedua, namanya adalah wirati waca. Apa itu wirati waca? Ucapan sebagai penahanan diri. Ya, ucapan sebagai penahan diri. Ucapan sebagai penahanan diri. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kalau ucapan sebagai penahanan diri ini, nanti ketemu lagi kalimat di dalam sutanya bilang begini. Menghindari penahanan, pertama ada penghindaran gitu. Ada penghindaran, ada lagi penahanan diri. Dari apa? Dari 4 poin nih. 4 poin ini adalah apa? Tadi ya, perilaku tidak baik dalam ucapan, gitu kan. Ini adalah ucapannya yang tidak benar, sampai salah nih, sampai sama. Ini ucapannya tanpa kesalahan, gitu kan, sampai sama. Tapi artinya ada pemahaman yang namanya penghindaran dan penahanan diri. Tapi intinya hampir sama. 4 poinnya hampir sama ya. Yang terakhir kalau kita berbicara terkait dengan syarat ucapan, kalau itu disebut syarat ucapan, maka yang namanya sada waca. Sada waca nih ya. Ucapan sebagai suara. Nih ya. Kita sering baca parita tanpa suara ya. Dalam hati ya. Betul nggak teman-teman? Ya. Yang dimaksud dengan pintu karma itu berarti harus bersuara. Kalau baca dalam hati nggak bersuara jadi waci kama nggak? Baca parita gini. Yang lain namo tassa bhagavato, kita cuma dalam hati aja. Nah itu jadi karma nggak itu? Jadi karma nggak teman? Jadi syarat tubuh ucapan nggak? Enggak teman-teman. Ya. Karena ucapannya sebagai suara, sada waca. Ya. Kenapa? Di dalamnya ada apa? Ada pointer di sini. Yang disebut sada waca itu ada beberapa pointer, misalnya ucapan, ungkapan lapal, ungkapannya, gitu kan? Ada lafalnya, ada ada perkataannya, ada apa lagi? Perkataan, ada suara. Inilah yang dimaksudkan sebagai ucapan sebagai suara. Ya, yang disebut sada waca. Jadi dari tiga ucapan tersebut di atas ya, pintu kama ucapan bukanlah nama untuk ucapan sebagai kehendak. Bukan juga ucapan sebagai penahanan diri. Lalu yang disebut pintu karma ucapan adalah apa? Pintu karma ucapan ini lebih kebanyakan ini nih. Ya, kalau disebut yang namanya pintu karma itu harus ada disuarakan. Ya. Jadi harus ada suaranya nih, ya. Baru dikatakan sebagai waci kama duara. Jadi yang namanya pintu kama atau ucapan tadi ada isyarat ucapan dalam kitab Dhamma Sanggani, nanti kita lihat ya. Kita lihat di kitab Dhamma Sanggani misalnya. Disebut sebagai waci kama ya. Menurut kitab Dhamma Sanggani nih ya teman-teman ya. Gitu ya. Yang disebut isyarat ucapan itu apa gitu kan dalam kitab Dhamma Sanggani. Di situ dikatakan yang apapun yang merupakan ucapan gitu ya. Menurut yang disebut isyarat ucapan dalam kitab Dhamma Sanggani itu adalah pertama
apapun, gitu ya. Kan ada 3 poin nih pemahamannya, tapi yang ini yang demen, yang tepat ya. Apapun yang merupakan ucapan, gitu ya. Apapun yang merupakan ucapan, tuh, ungkapan, lafal, sama kan berarti yang ini ya? Lafal, terus perkataan, terus apa lagi? Suara, apalagi keriuhan. Keriuhan itu udah menjadi karma ternyata, berisik ya, keriuhan itu berisik. Lalu apalagi? Kata-kata itu berarti ada banyak kalimat ya. Kata-kata ya. Inilah yang dikatakan sebagai ucapan ya. Inilah yang dikatakan sebagai ucapan atau isyarat ucapan. Ya, atau juga sebagai informasi. Maka ini yang disebut sebagai ucapan. Jadi teman-teman tahu ya sekarang ya. Kalau teman-teman ngomongnya dalam hati bukan isyarat ucapan itu ya, bukan wacikama dwara. Oh kalau gitu Romo saya harus baca paritanya harus ngomong. Iya ya harus ngomong jadi waci. Namo tassa bhagavato gitu ya harus ngomong. Maka dari kitab Dhamma Sanggana ini kita bisa tahu bahwa yang namanya kualitas materi ya, yang namanya isyarat ucapan itu ya, bahwa informasi atau pemberitahuan melalui ucapan sebagai contoh misalnya saya akan berbicara mengenai kama hari ini ya, maka saya akan muncul suara saya gitu ya. Kalau saya ngomongnya nggak bersuara berarti saya tidak melalui wacikama ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau dalam Abhidhamma yang namanya ucapan-ucapan itu harus bersuara dan dikenal dengan istilah bahasa Palinya gitu ya. Bahasa Palinya namanya adalah witaka. Witaka, wipah, wipahara, sada. Gitu ya. Ya gitu nih bahasa Palinya. Ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman jelas ya. Jadi hakikat daripada yang namanya proses perjalanan wacikama, maka dia harus melalui pintu telinga nanti munculnya. Jadi ada orang yang dapat suara itu ya. Jadi kalau kita bilang begitu bakal suara. Maka kalau kita bersuara yang dihasilkan ini bagaimana Romo gitu kan? Suaranya harus bagaimana? Suara yang dihasilkannya kalau menurut sutta ya, kalau kita bicara menurut sutta yang terdapat di dalam Sampasadaniya Sutta gitu ya. Kita nanti lihat ya di Sampasadaniya Sutta yang disebut sebagai suara yang dihasilkan gitu ya, suara yang dihasilkan dari difusi menempel di awal ya. Sutta ini berbeda dengan apa yang dikatakan Dhamma Sanggani ya. Kalau dalam Dhamma Sanggani kan adalah yang namanya ucapan itu adalah apapun yang merupakan ucapan gitu kan. Tapi dalam kitab Sampasadaniya Sutta berbeda nih ya. Bahwa suara yang dihasilkan gitu ya. Suara yang dihasilkan gitu. Suara yang dihasilkan harus menempel. Menempel di mana? Menempel awal ya. Menempel awal itu ya dalam bentuk dalam bentuk di situ katakan ratapan ya. Ketika tidur, ketika mabok, pokoknya kalau yang namanya meratap, mendengar suara orang mendengkur aja termasuk dalam hal kama. Menurut Sutta Sampasadaniya Sutta ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Seperti itu teman-teman. Itu sudah jam 9 ya. Kita belum bicara pintu mental, pintu manodwara, kita belum bicara tentang akusala kama, kita belum bicara tentang kama wacara kusala kama. Itu masih panjang. Saya pikir cukup dulu ya. Ya, baik Romo. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung di-unmute. Romo, kalau berbisik itu termasuk ucapan apa enggak? Tadi kalau menurut
Kalau menurut kita maunya suta atau abhidhamma nih, ya. Kalau nanti menurut suta dalam sampah sadaniya sudah termasuk. Tapi kalau menurut Dhamma Sanggani harus ada sada waca, ucapan sebagai suara. Bersuara nggak itu? Berbisik ada suaranya ya. Tapi nanti kalau belajar Ada, abhidhamma tapi begini, pelan. kalau kita belajar abhidhamma, justru suara yang keras di telinga kan nggak kedengeran. Kenapa kalau kita Iya, berbisik betul. mesti pelan-pelan? Coba Cijani Cijani teriak di telinga, pasti nggak akan tertangkap. Kedengaran. Iya, Iya, tidak kedengaran. tidak terdengar. Makanya kenapa harus berbisik? Berarti Begitu, berbisik Ci. termasuk ya. Iya, harus ada suara kan. Apapun yang merupakan ucapan, ungkapan, lafal, perkataan, suara, keriuhan, kata-kata itu termasuk dalam apa namanya kewacikama. Jadi kalau misalnya baca parita, nadanya tidak itu pelan gitu, kan termasuk juga ya. Ya kan ada kata-kata yang keluar, kan ada kata-kata yang Iya, nyambung. betul. Gitu Cijani. Oke, makasih Ya, Romo. iya. Baik, silakan yang lain jika ingin bertanya. Kita belum berbicara kawacikama dari sisi perbuatan baik dan perbuatan buruk ya. Kita hanya baru berbicara definisi-definisinya saja. Ya. Hmm. Silakan. Romo Ruby, Ya, tanya Romo, misal kalau seseorang mendumbel orang kayak sumpah serapah di dalam batinnya sendiri, itu termasuk wacikama nggak Romo? Misalnya iya. kayak dia Nanti kita bicara persyaratan-persyaratannya. Next. oh, Belum kan dapat ke sananya. Nanti masih dua pertemuan lagi. Nanti karena kan dapat. tadi Ada Romo bilang syarat-syaratnya. harus ada perkataan, harus ada ucapan kan. Kalau dia mendumbel di batinnya, ya Romo. Nanti kita bicara waci belum ya? Nanti ada persyaratan disebut sebagai ucapan ini apa ucapan itu kan nanti ada perkataan bohong, ada segala macam. Jadi ntar kita bicara. Ya, ucapan itu nanti kita bicaranya kan ada 4 kan. Ada ucapan yang tidak baik yang tidak muncul di pintu batin. Nanti kita bicara ada ucapan musyawadah, ada ucapan perkataan bohong, fitnah, ucapan kasar, nanti ucapan kosong itu nanti masuk kemana ya. Tapi yang jelas nanti kalau kita berbicara terkait dengan ucapan tadi, ya harusnya dia disebut sebagai ucapannya baik dan buruk itu nanti kalau kita definisinya nanti harus ada objeknya, harus tidak objeknya benar atau tidak benar. Kalau objeknya tidak benar, kalau dikatain memang tidak benar ya jadi benar. Tapi kalau objeknya tidak benar dikatakan benar ya jadi nanti kita bicara nanti ada yang namanya ada 4 elemen perkataan itu bohong atau tidak gitu. Jadi nanti itu belum nyampe lah ya, belum nyampe. Kasih ke sana ya. Ya, makasih Romo. Mau nanya yang tadi Romo bicarain tadi yang mengatakan atau membaca yang tidak diucapkan lah gitu ya. Bukankah itu ada faktor mano juga itu? Jadi tadi kan kita belum bicara pintu batin Pak RT. Kita baru bicara pintu wacikama. Jadi kalau dia disebut sebagai wacikama, dia harus diucapkan, dilafalkan. Nah, kalau nanti mungkin bacanya pakai nggak dikeluarkan ya jadi mano, Pak. Kita belum bicara pintu mano kan Pak RT. Oh iya. Oke. Iya. Makasih. Minggu depan, Pak. Ya, jadi kan perbuatan yang melalui mano pikiran itu kan karmanya nggak begitu besar ya. Makanya Anda baca parita kan misalnya malas ngikutin aja dalam hati. Misalnya baca patana ikut dalam hati. Ya, jadi mano bukan melalui waci gitu ya. Oke. Ya, tapi nanti bicara definisi mano kan baru nanti. Berminggu depan ya Pak RT. Ya, oke, Mo. Makasih, Mo. Baik, selanjutnya. Apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung di-unmute. Mudah sih ya, jadi nggak banyak tanya nih. Tapi kan kalau kita belajar abhidhamma jelas banget ya.
Jadi ucapan yang sebagai syarat ucapan itu masuk pintu apa? Makanya kenapa pembunuhan itu kan sekarang kita tahu sekarang yang namanya pembunuhan itu melalui dilakukan pintu apa? Pintu batin atau pintu jasmani? Pintu jasmani itu pintu ucapan. Pembunuhan kan akarnya dosa, ya kan, kebencian. Tapi pembunuhan kita tahu sekarang tetap harus dilakukan oleh pintu jasmani. Walaupun seorang raja kan, raja merintahin bunuh tuh gitu kan, atau penggal itu kepala. Karena sudah lazim, karena biasanya jadi itu, jadi perbuatan. Berarti kayak kita pesan ayam gitu, pesan ikan gitu. Lazim itu enggak? maksudnya. Iya kan, makanya kenapa jangan jangan menghindari pembunuhan tadi ya. Jangan pesan, kalau sudah pesan nanti ada persyaratan lagi tuh. Jadi nanti kita akan pertemuan di 2-3 minggu ke depan, ada syarat-syarat membunuh apa saja, syarat-syarat berbohong apa saja, syarat-syarat berzina apa saja. Nanti ada persyaratan kita bahas. Ya, kalau itu persyaratan itu tidak terpenuhi, nggak jadi kama, tapi jadi pawati. Dia menjadi pendorong, penopang sehingga karma buruk jadi matang. Nanti kita bahas itu juga. Baik, Romo. Ya. Apa gitu. Apa masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri ya, Romo ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih semua. Sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, mungkin ada kata-kata yang ingin Romo sampaikan buat kita malam hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah terus mau belajar Dhamma. Di luar sana banyak sahabat kita, saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Mudah-mudahan dengan karma baik yang kita punya, kita bisa membantu meringankan beban penderitaan orang lain. Ya, itu salah satu karma juga kan. Kalau mereka yang sudah belajar hukum karma, pasti mereka tidak akan menyanyiakan sekecil apapun perbuatan di depan matanya. Ya, selamat melakukan perbuatan baik. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Terima kasih Romo. Baik, sebelum menutup kelas malam hari ini, kita akan sama-sama melimpahkan jasa yang kebajikan yang telah kita lakukan dengan belajar Abhidhamma pada malam ini. Mungkin boleh diwakili oleh Pak Hendra untuk membacakan Parita Patidana dan sekalian menutup dengan nama Kara Pata. Pada Pak Hendra, disilakan. Baiklah, terima kasih Cinusi. Pada Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bacakan pelimpahan jasa dengan membaca Patidana. Mari bersikap anjali. Handamayang Patidana Gatayo Banamasi Punya Sidani Kata Sayana Nyani Kata Nime Desanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepia Gunawantaca Mayang Mata Pita Dayo Dita me capya ditawa anye maja tawirino satta titantilo kasming te buma catuyonika pance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe nyatangi patidhanami anumo datu te sayang ye cimang napak jananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe sata sada hondu awiras ukajiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Selanjutnya mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipano bhagavato sawaka sanghu sanghang namami. Mari kita bersama-sama mengucap semoga semua makhluk bahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.
Terima kasih, Cilusi. Ya, Romo. terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Romo. Terima kasih semua. Semoga sehat selama. Ya,